Setiap individu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Umumnya adalah mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Kestabilan ekonomi keluarga merupakan faktor yang dapat mengukur kebahagiaan di dalam keluarga, yaitu keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Berbicara mengenai kebutuhan hidup layak bagi para pekerja, selalu erat kaitannya dengan upah yang diperoleh oleh seorang pekerja. Upah hanya dijadikan instrumen dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga berbagai kebijakan selalu dibenturkan pada peningkatan upah minimum yang menjadi beban bagi perusahaan maupun para pelaku usaha. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun yang menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di provinsi atau yang sering disebut dengan upah minimum provinsi atau ditetapkan di kabupaten atau kota yang disebut dengan upah minimum kabupaten atau kota. Saya Adam Sanggabuana Bastian. Pak Didi. Kalau usia itu umur 28, kerjaan anggota Satpam Security. Usia saya udah 4 tahun kurang lebih. 4 tahun sebagai cleaning service? Iya. Gaji itu senilainya sih 1,3. Itu Per bulan? per bulan? Iya, 1,3. Hari itu 12 jam. Untuk jam kerjanya itu 8 jam. Sisanya kan lembur 4 jamnya itu. Kalau keseluruhan itu sehari 72.500 ya sehari. Sama uang kesehatan itu ya. Uang kesehatan kan 25. Uang makan sama transport itu 8.000, berarti 16.000. Sisanya itu upah. Di 72.500. Menurut pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, dengan upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Cuman karena di sini ada tunjangan makan sama lembur, ya hitung-hitungannya sekitar 3 juta lah totalnya. Penetapan upah minimum dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan para pekerja. Upah minimum sendiri berfungsi melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang produktif. Menurut pasal 24 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi para pekerja dengan masa kerja 1 tahun, sementara upah bagi para pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih haruslah berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan. Saya Fitriani Rizky. Pekerjaannya di sini honorer sebagai administrasi. Kerja di sini udah 2 tahun. Gajinya UMR ya? UMR Kota Bogor? Iya, UMR Kota Bogor. UMR. Dibilang kurang, sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya untuk nambah, ya masih tetap mau lah. Ada kan nggak setiap bulan tuh kebutuhan kita sama kan. Atau mungkin ada kebutuhan mendadak yang nggak bisa ditebak, kayak misalnya tiba-tiba sakit atau misalnya apa, kan kita nggak bisa tebak kan. Jadi kalau untuk tambahan kita perlu masih utuh, tapi kalau misalnya untuk cukup ya cukup. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup pekerja atau disebut kebutuhan hidup layak, seperti yang tercantum pada pasal 88 ayat 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal tersebut menyebut pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari perancangan bagaimana hadirnya upah minimum pada pekerja, maka seharusnya upah ini mencukupi kebutuhan pokok, khususnya bagi mereka yang lajang. Untuk mereka yang sudah memiliki tanggungan, biasanya perusahaan memberikan tunjangan atau kapitasi kepada para pekerja.
Adanya cuman BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, lemburan yang tadi, atau kayak THR biasanya. Gitu, tunjangan hari raya gitu aja. Yang pokok-pokok aja, selebihnya sih nggak ada sih kalau setahu saya gitu. Atau ada juga yang setahu saya ada yang gaji untuk sarjana ya atau profesi itu ada gaji pokok dan tunjangan pendidikan kalau nggak salah. Itu udah besar, Pol PP, Dishub, Setwan, ya kan, dan beberapa dinas itu sudah besar lah, sudah gajinya, honornya teman-teman semua. Kalau di sini yang paling tinggi berapa sih? Apanya? UMR-nya, gajinya? Gaji yang sarjana. Kalau yang PKW Masih ada tingkatan sarjana juga. Sarjana, SMA berbeda-beda. Nah, berbeda. Kecuali di humas protokol, di saya ada 6 orang teman-teman humas protokol, karena kerjanya tidak mengenal waktu, tidak mengenal jam, tidak mengenal hari, maka itu agak beda. Kita sama dengan Prokopim Pemkot, sama dengan Diskominfo Pemkot seperti itu. Itu rata-rata teman-teman ya 4.500.000. Kalau yang lain ya paling 32 ke bawah. Karena kita memang tidak, karena mendampingi kepala daerah, mendampingi pimpinan DPRD, itu jobnya lebih seperti itu, lebih padat merayap. Orang di saat lebaran mereka cium tangan sama orang tua, kita ada di lapangan. Orang malam tahun baru main percon, kita ada di lapangan, ya kan? Orang Natalan, kita ada juga di gereja. Jadi tidak ada mengenal waktu, makanya agak beda itu. Dan itu tidak boleh diikuti sama dinas lain. Cuma 3 dinas saja ini. Besarnya UMR ditentukan dari perhitungan hasil survei kebutuhan dasar yang mencakup komoditas-komoditas yang pada umumnya dikonsumsi oleh seorang lajang. Angka UMR ditetapkan melalui pembahasan bersama antara tripartit, yaitu pemerintah, kalangan usaha, dan akademisi. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri, gaji UMR variatif disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di tiap daerah. Berikut merupakan UMR Jabodetabek di tahun 2022. Yang pertama, UMR Kota Bekasi sebesar 4,8 juta rupiah. Kemudian, UMR Kabupaten Bekasi sebesar 4,7 juta rupiah, UMR Jakarta sebesar 4,6 juta rupiah, UMR Depok sebesar 4,3 juta rupiah, UMR Bogor sebesar 4,3 juta rupiah, UMR Tangerang sebesar 4,2 juta rupiah, UMR Tangerang Selatan sebesar 4,2 juta rupiah, UMR Kabupaten Tangerang sebesar 4,2 juta rupiah, dan UMR Kabupaten Bogor sebesar 4,2 juta rupiah. Secara konseptual, besarnya UMR akan mencukupi kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Pada umumnya, yang merasa tidak cukup bisa jadi karena mereka memiliki standar di atas rata-rata. Misalnya, gaya hidup tinggi, memiliki jumlah tanggungan keluarga yang banyak, atau bahkan memiliki hutang. Jika dilihat dari hasil wawancara yang dikaitkan dengan data, maka UMR di Indonesia sudah tergolong baik dan layak bagi para pekerja. Ada beberapa pekerja yang masih kekurangan, tapi ternyata hal itu disesuaikan dengan waktu bekerja sehingga pekerja tersebut dapat mencari pekerjaan sampingan. Sedangkan data yang didapat, 80% pekerja merasa cukup dengan UMR mereka. Pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, akan tetapi lebih daripada itu, pertumbuhan ekonomi haruslah berkualitas dan berkeadilan, yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.